Di bawah penumpahan darah kita memiliki fellowship bersama dengan Bapa dan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Dan kita berfellowship sebagai orang-orang percaya sejati di akhir zaman, duduk di tempat-tempat surgawi di dalam Kristus Yesus. Amen. Tidakkah Anda menyadari betapa mulianya darah itu? Haleluya. Anda dijadikan lebih dari pemenang. Anda hidup di dalam kemenangan, di dalam kemenangan demi kemenangan, karena pertempuran terus berlangsung setiap harinya. Amen. Dan kita mengucap syukur, darah itu masih tersedia. Amen. Darah itu masih ada di sini. Dan sementara darah itu masih di sini, itulah yang menyucikan dan membasuh kita, dan yang membuat kita kuat dan semakin kuat setiap hari, karena Anda terus makan dan hidup akan setiap firman-Nya. Ambil gulungan kitab yang terbuka, makan firman itu, dan hidup untuk selama-lamanya. Haleluya. Itulah yang Tuhan lihat dari diri Anda. Amin. Itulah yang Tuhan lihat pada dirimu sendiri. Jadi Anda harus melihat apa yang dilihat Tuhan akan dirimu. Amin. Haleluya. Apakah Anda di sini datang untuk berperang bersama dengan Dia? Amin. Atau Anda datang kemari dengan membawa beban, sehingga Anda akan membebani saudara dan saudarimu? Anda harus datang dalam setiap ibadah dengan kemenangan. Sebelum Anda tiba, Anda harus selesaikan semuanya. Amin. Sebelum Anda duduk di tempat ini, Anda harus selesaikan semuanya. Sehingga Anda duduk di sini, Anda di dalam ruangan ibadah ini, Anda mengikuti ibadah adalah orang-orang yang sedang mengekspresikan pemenang. Jangan seperti tradisi Pentakosta, datang ke gereja untuk menyelesaikan masalah, datang ke gereja dengan membawa beban. No way. Anda datang ke gereja untuk mengekspresikan bahwa saya di sinilah pemenang. Amen. Anda datang ke gereja adalah untuk berperang, bukan piknik atau rekreasi atau jalan-jalan. Anda datang ke gereja untuk menikmati hadirat Sang Raja. Anda datang ke ibadah untuk memakan firman yang keluar dari mulut Sang Raja. Amen. Anda datang beribadah untuk menantikan lawatan Roh Kudus. Haleluya. Itulah yang harus dimiliki oleh laskar-laskar Kristus di akhir zaman. Amin. Itulah sebabnya kenapa kita terus khotbah non-stop tentang perang dan perang. Amin. Tentang Babel lagi. Kenapa kita khotbahkan itu terus? Karena Anda sudah dijadikan lebih dari pemenang. Pastor, khotbahkan aja yang lain, udah bosan, udah ngerti aku. Khotbahkan yang lain supaya hatiku terhibur, supaya masalahku bisa terselesaikan. Khotbah yang seperti itulah. Itu bukan makanan Raja Wali. Kenapa kita khotbahkan ini terus tentang Babel, kepausan, Amerika Serikat, Vatikan, Washington, bolak-balik itu aja. Amin. Kenapa kita khotbahkan seperti itu? Supaya untuk terus membuat Anda di dalam posisi sadar, waspada. Pentakosta, denominasi gerejawi mengkhotbahkan juga, kita adalah lebih dari pemenang. Kita adalah pemenang. Kita lebih dari pemenang. Akan ada pengangkatan. Itu khotbah mereka juga. Tapi lihat buah yang mereka khotbahkan, hanya menghasilkan kekalahan demi kekalahan, kompromi demi kompromi. Why? Kenapa? Karena mereka tidak tahu apa itu pemenang. Karena menang artinya adalah mengalahkan. Dan Anda harus tahu apa yang Anda kalahkan. Dan untuk mengalahkan berarti Anda berhadapan dengan oponen, musuh Anda. Anda harus tahu musuh Anda. Mereka tahunya hanya musuh kita lah setan. Tapi mereka tidak tahu wujudnya setan seperti apa. Sehingga ketika mereka melihat ada kawannya bertingkah laku yang tidak benar, langsung mengatakan, inilah setan ini. Ya? Mereka tidak melihat dan tidak tahu setan seperti apa wujudnya. Mengerti yang saya maksudkan? Itulah sebabnya mereka tidak bisa mengkhotbahkan, tidak bisa mengajarkan bagaimana cara melepaskan diri dari cengkraman setan. Haleluya. Dan mereka tidak tahu berapa banyak jumlah setan-setan yang sedang berkeliling dunia. Mereka tidak tahu jumlahnya.
Di dalam sebuah peperangan, kalau Anda tidak tahu berapa jumlah musuh Anda, maka Anda hanya akan datang ke lokasi itu untuk bunuh diri. Tanya sama militer yang sudah tentara, mantan-mantan ini. Anda harus tahu minimal mendekati kebenaran. Anda tidak tahu detailnya, wow jumlahnya 15.000. Paling tidak mendekati kebenaran, karena mereka di dalam peperangan harus ada strategi dan metode untuk sesuatu yang tiba-tiba terjadi di luar yang diperkirakan, tapi tidak meleset jauh dari apa yang sudah diperhitungkan. Amin. Itulah peperangan yang dilakukan oleh dunia. Tapi kita sekarang sedang di dalam peperangan bersama dengan sang pemenang. Jumlahnya pasti, lokasinya pasti. Amin. Strateginya sudah diketahui pasti, karena strategi setan tidak pernah berubah. Sama kemarin, hari ini, bahkan sampai di Gog dan Magog pun tetap sama. Paham yang saya maksud kan? Itulah sebabnya semua misteri ini dibukakan, sehingga Anda melihat bahwa kita ini dijadikan pemenang. Sehingga dengan Anda mendengar khotbah-khotbah yang seperti ini, dari Kejadian sampai Wahyu, tentang perangan demi perang dan lain sebagainya, membuat Anda siap, membuat Anda waspada, membuat Anda siaga, membuat Anda kuat, membuat rohmu menyala-nyala, membuat Anda tahu strategi musuh dan semua elemen yang mengikuti di dalam si musuh, supaya Anda bisa menyelaraskan dirimu dengan teofanimu. Anda tahu bahwa ini milik musuh, ini milik musuh, maka Anda menjauh. Anda harus gunakan pedang roh itu dan memangkas dan memotongnya, dan tidak membiarkan itu menyusup ke dalam pikiran dan hatimu. Anda bicara kudus, kados bahasa Ibrani, kudus artinya lah yang dipisahkan. Jadi bagaimana mungkin seseorang akan bisa menang dan hidup di dalam kebenaran di dalam Kristus jika dia masih kompromi dengan hal-hal yang ada di dalam si musuh itu. Dan tanpa disadari, apa yang masih ada di Babel, Isabel, ternyata masih menempel di dalam cara berpikirmu. Amin. Sehingga akan terlihat di dalam pembicaraanmu, terlihat di dalam perbuatanmu. Itulah sebabnya hal ini disingkapkan, menjadi detail dan semakin rinci, lebih dari yang sebelum-sebelumnya. Kristus sudah menyingkapkan semuanya ini. Dan sekarang Kristus di dalam bejana 5 jawatan menjelaskannya lebih detail, dari Kejadian sampai Wahyu.